Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Honorable Kepala Dinas Kota Makassar atau yang mewakili, respectable the directors and all leaders of Sekolah Islam Atira, distinguished audience, ayah bunda, BMG members, teachers and students. My name is Andi Rafasha Atar Maulan from grade 4 Al Hayyu SD Islam Atira 1 Makassar. It is really my honor to stand up here representing our principal, Mr. Hasan. First of all, I would like to express to all parents coming to our welcome today. Your presence today means very much for your beloved children. It absolutely shows your attention and love for your children's education. Ayah, bunda, dan hadirin sekalian, saat ini para siswa yang kita didik adalah generasi stroberi yang sangat lincah dengan perkembangan teknologi. Mereka juga bagian dari generasi produktif yang diperkirakan tahun 2035 mengalami bonus demografi di Indonesia. By considering those two defining factors, SD Islam Atira 1 Makassar welcomes the academic year 2023-2024 by carrying the theme to be personalized and humanized learning environment for future generation of leaders. Personalized learning artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan benar-benar memenuhi needs atau kebutuhan siswa kita yang merupakan digital native. Humanized learning merujuk pada keterampilan hidup yang tidak akan dimiliki oleh robot. Daniel H. Pink mengusung Six Sense, yaitu thinking design, storytelling, empathy, symphony, play, and meaning. At the end of my speech, I would like to invite the real principal to explain about the overall educational programs in 2023-2024. Please welcome Mr. Hasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, how old are you, Rafasa? 9 tahun. Pantesan lebih gagah dari aslinya ya. Pak Hasan sudah 50 tahun. Nanti kalau Pak Hasan berhalangan hadir, Rafasa yang jadi kepala SD Islam Atira 1. Ya. Iya. Siap. Ya, oke. Thank you ya. Makasih. Terima kasih Rafasa. Baik, saya lanjutkan saja Ayah Bunda, Pak Awal, Pak Aman, Bundila. Saya memperkenalkan satu-satu dulu. Ini adalah mentor dan wakil direktur di Kajolalido ya, Bapak Aman, Mas Aman Upi. Mohon berdiri Pak Aman, karena yang mungkin kelas 1 belum hafal ya. Ini beliau, ya, sangat humble meskipun beliau atasan kami, selalu menjadi teman kami, gitu ya. Kemudian ada kakak saya dulu, ada Ibu Nila. Mohon berdiri juga Bu Nila. Iya, nanti yang kelas 6 lanjut oleh beliau gitu ya. Kemudian ada Pak Awal di SMA gitu ya. Terima kasih Pak Awal. Dan sayangnya saya harus sampaikan bahwa Bu Nila dan Pak Awal juga orang tua siswa saya gitu ya. Saya di sini sebagai pimpinan. Kemudian yang tidak kalah penting hadirnya rekan-rekan dari BMJ, Bu Novi dan teman, mohon bisa berdiri dengan bajunya yang selalu keren ya, keren ya. Mohon berdiri Ibu-ibu, silakan. Ini adalah BMJ wilayah Kajolalido, ketuanya Ibu Novi, dan beliau-beliau ini selalu memberikan backup dukungan khususnya untuk seluruh kegiatan siswa kita. Baik, first of all mari kita sepakati dulu Ayah Bunda bahwa
anak yang dititipkan kepada kita itu adalah amanah yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun kondisinya, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu adalah bentuk terbaik dari makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk itu kita dalam rangka tidak mengkhianati amanah ini, yaitu amanat dalam bentuk anak dan harta, gitu ya. Mudah-mudahan ini kita sepakati dulu sebelum kita lanjut, bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah, generasi sekarang disebut generasi ini ya, generasi strawberry. Kita lihat dulu, silakan diklik Ibu. Ya, jadi anak-anak kita saat ini mereka digital native, makanya tidak usah heran kalau kemampuan komputer ataupun internet mereka jauh lebih jago dari kita. Kalau kita itu imigran gelap di dunia digital ya, imigran gitu ya, kita hadir di dunia yang sudah serba digital. Mereka juga sangat kreatif. Saya sebagai guru di sini sering mendapati pertanyaan anak-anak yang kadang-kadang menurut saya di luar nalar begitu ya. Anak ini pikirannya sudah luar biasa, out of the box. Lalu di dunia nyata mereka punya pergaulan, di dunia maya juga punya begitu ya. Maka ada anekdot seorang istri mau berteman dengan suaminya di dunia maya. Suaminya bilang jangan, sudah berteman di dunia nyata, masa di dunia maya juga berteman begitu ya. Jadi nggak mau di-trace suaminya. Kemudian sayangnya mereka itu mudah menyerah. Mudah menyerah kenapa? Salah satu alasannya karena parenting kita juga. Bapak Ibu yang ada di sini termasuk saya, kalau bisa kita itu menyiapkan karpet merah itu kepada anak kita. Itu yang sering kita lakukan. Beda dengan kita dulu ya. Yang ya sudah mandi syukur, nggak mandi nggak apa-apa gitu ya. Kalau anak sekarang nggak mandi ya dimandiin sama mbaknya begitu. Kemudian mudah stres karena begitu banyaknya fasilitas kemudahan yang mereka dapati sejak dalam kandungan ini. Maka ketika mereka menghadapi masalah akan cukup rentan terhadap stres. Maka mudah-mudahan hari ini nanti ada sedikit ilmu ya yang diberikan oleh UNM kepada kita. Bagaimana untuk menghindari dua hal ini supaya anak-anak kita itu tidak gampang menyerah dan tidak mudah untuk stres. Lalu di dunia pendidikan itu sekarang ini dikenal dengan nama Education 5.0, yaitu pendekatan pembelajaran yang paling terkini ya. Mohon diklik lagi Ibu karena bisa sampai jam 4 sore ini Bu ya. Jadi intinya overall message ini adalah bahwa di tahun sekarang sampai ke depan itu yang perlu dikembangkan itu adalah otak kanan. Dulu di pendidikan itu hanya berpusat pada science, engineering, teknologi, dan math. Sekarang ada A-nya itu tadi, jadi art. Otak kanan sekarang mulai sudah digarap. Kenapa? Karena ini kita coba tahun 2023-2024 kita ingin memberikan kepada anak-anak kita di SD lingkungan belajar yang personalized tadi dijelaskan juga berpusat kepada siswa. Jadi ada
nanti bisa saya kirimkan kayaknya. Ada satu WA dari Pak Aman yang seorang anak passionnya itu menjadi seorang pembalap. Lalu orang tuanya tidak setuju, maka dilatih piano seperti tadi kata Ra, dikursuskan. Ketika dia diminta tampil seperti tadi, bunyinya seperti bunyi motor Bapak Ibu, ngeng, 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 gitu ya Pak Aman ya. Karena memang kebutuhan dia, need dia itu adalah pembalap, bukan ini. Itu artinya berpusat pada peserta didik ya. Saya juga sering mendapat cerita di dunia kita di Makassar ini, sekarang ini ada ratusan bahkan mahasiswa kedokteran yang lulus tidak bisa, tidak lulus waktunya sudah habis karena maunya mamahnya yang milih kedokteran begitu ya misalnya ya. Lalu humanized itu artinya mereka untuk hal-hal pengetahuan itu bisa search di komputer, di internet, apapun ada itu. Namanya ChatGPT dan sebagainya. Yang akan kita coba bekalkan kemampuan pada diri anak-anak kita adalah yang tidak mungkin dimiliki oleh mesin, yaitu sisi kehumanan, kemanusiaannya gitu ya. Dan salah satunya yang disampaikan oleh Daniel Pink itu adalah Six Senses, design, story. Nah, story ini backgroundnya seperti ini Bapak Ibu. Saya pernah dengar cerita juga, banyaknya itu mahasiswa kita yang kuliah di luar negeri, tidak hanya Habibie ya waktu itu ya, tetapi yang mampu menjelaskan teknologi secara simpel kepada Pak Soeharto itu hanya Habibie gitu ya. Maka itu kemampuan menyampaikan ide, kemampuan menyampaikan pendapat itu ada dalam story. Simfoni dan empati, empati juga penting. Dan ini mudah-mudahan nanti Pak Wadir yang akan menjelaskan lebih jauh. Makanya kemarin kami mengirimkan internal memo ya Bapak Ibu tentang perayaan ulang tahun di kelas gitu ya. Ini mohon kita hentikan saja karena rupanya ini secara psikologis berimbas kepada beberapa anak yang memang tidak begitu ya. Saya belum pernah, tapi ada Ibu Fitri pernah, anaknya, "Mah, kapan saya seperti teman saya," gitu ya. Ternyata, dan ini kita hindari saja gitu ya. Pak Aman nanti yang menjelaskan jelas deh. Tapi jangan lupa mereka butuh play. Mereka juga harus diberi sesuatu yang menyenangkan. Bapak Ibu mungkin sekarang tidak hanya saya, banyak sekali yang sudah putus asa kali ya. Ibu yang tadi. Nah, sudah putus asa tentang play ini. Bagaimana anak-anak kita banyak sekali menghabiskan waktunya untuk main game. Sekarang kita lihat why, kenapa mereka suka sekali game. Saya selalu mengatakan ini, di Raker kemarin saya tandaskan betul, kenapa anak-anak kita cenderung ke game, karena di dalam game, begitu mereka masuk saja, itu sudah diapresiasi tuh. Selamat datang calon pahlawan pembela bumi. Gitu ya, sudah senang anak-anak kita. Lalu targetnya jelas. Untuk ronde 1 ini Anda harus menyelamatkan 3 tahanan gitu ya. Kemudian dipersilakan memilih senjata yang mereka suka. Dan kalau mati tidak dimarahi itu sama si game, tapi dikasih nyawa lagi, main lagi gitu ya. Nah, fitur ini yang mestinya juga ada di dalam proses belajarnya anak-anak kita sekarang gitu ya. Jadi ibu-ibu yang Bu Novi yang suka marah-marah ke siapa Via, tolong jangan dimarahi, kasih nyawa lagi, ayo coba lagi nak gitu ya. Dan yang terakhir harus mengerti meaningnya. Meaning ini banyak hal yang akan kita lakukan. Kadang-kadang dulu ya kita tidak pernah tahu kenapa kita harus belajar matematika yang aljabar gitu ya. Anak sekarang harus tahu, kalau tidak tahu mereka akan menolak itu. Kenapa saya harus mengaji, kenapa saya harus melakukan ini, dan seterusnya. Apalagi nanti yang paling sering ada di dalam rumah tangga, ini dari UNM, ya selamat datang Ibu ya. Iya. Harus tahu, mereka harus tahu tujuan dari pembelajaran itu. Dan di Atira kita ada blend 2 kurikulum, yang pertama kurikulum merdeka, yang kedua adalah IHES. Jadi kita menyebutnya kurikulum merdeka IHES. Berikutnya
Apa yang akan terjadi di tahun ajaran ini 2023-2024? Yang pertama, virtual reality akan masuk di dalam pembelajaran anak-anak kita. Tahun lalu kami uji coba di kegiatan sekarang sudah mau masuk. Jadi guru-guru sudah meramu semua tema, dan tema yang paling besar itu yang akan kita jadikan pembelajaran virtual reality yang pakai seperti ini, Bu. Jadi ketika misalnya anak-anak belajar sejarah tentang perjuangan Hasanuddin, itu anak-anak akan benar-benar merasa ada di tengah-tengahnya peperangan itu. Gitu ya, itu virtual reality. Yang kedua, experiential learning dan flip classroom, ini mohon di backup. Tahun lalu sudah berjalan tapi tidak maksimal. Flip classroom itu dimaksudkan untuk menyiapkan anak-anak kita sebelum masuk ke kelas. Jadi guru-guru akan mengirimkan video dalam bentuk video tentang materi yang akan dipelajari di kelas nanti. Misalnya pelajarannya hari Rabu, hari Senin guru sudah mengirimkan video ini. Jadi anak-anak masuk ke kelas belajar itu tahu apa yang akan dituju. Seperti tadi, mereka tahu apa yang mau dilakukan gitu ya, tidak blank. Kalau dulu saya kan masuk sekolah ya pokoknya diajar saja. Sekarang anak-anak harus tahu dulu. Kemudian di setiap akhir semester ujian 2 minggu kita gunakan untuk talent show. Kenapa? Seperti tadi ya, yang tampil hari ini itu semuanya juara pada saat talent show semester 2 lalu. Itu kemarin kita adakan ya. Outing class, field trip, ini semua level ada ya, begitu sesuai dengan ininya. Dan semua level di akhir tahun itu akan ada project akhir tahun yang salah satu hasilnya adalah art tadi. Karya anak akan kita jadikan sebuah project di ujung tahun. Dan yang terakhir kalau yang kurikulum merdeka kelas 1, 2, 4 dan 5 itu akan ada proyek P5. Yang khusus tahun ini akan saya demokan juga ya. Dan mohon dukungannya, ini saya berharap bisa menjadi lucu-lucu sekali. Terima kasih, silakan. Ini bisa menjadi kolaborasinya FKK. Nanti FKK setelah ini terbentuk di kelas dengan BMJ. Kita akan ada setiap malam Jumat jam 8 seluruh warga SD kita bukakan Zoom, kita ngaji Al-Kahfi bersama-sama. Dan itu anak-anak di absen. Tentu ya, karena ini program sekolah, kalau ada yang berhalangan dan sebagainya bisa izin, tetapi setiap malam Jumat jam 8 ba'da Isya kita akan mengaji. Kami sudah berlatih beberapa kali dan ini maksimal sekali 20 menit. Jadi kita akan mudah-mudahan seluruh warga SD Islam Atirah mendapat keutamaan dan keberkahan surah Al-Kahfi gitu ya. Yang kedua, Smart Parent Information Center. Kalau kemarin akses informasi buat orang tua itu masih jarang dibuka, sekarang ini saya pastikan akan dibuka karena Bapak Ibu akan dapat WA dari kami. Kita demo ya, Pak Hadi, Mr. Hadi. Oke, dalam hitungan 3 Bapak Ibu akan dapat WA dari SD Islam Atirah. 1, 2, 3. Jangan bikin malu saya Pak Hadi. Jangan bikin malu saya Pak Hadi, ayo. Belum ya? Aduh. Sudah Pak Hadi? Sudah ada yang dapat? Wah ini, kalau ini pertunjukan ini gagal ini Pak Hadi. Enggak. Ya pasti kan ada kuotanya dong, dinyalakan ya, kuotanya dinyalakan. Kalau seperti yang hari ini kan kita undangannya pakai barcode ya. Saya tahu ini masih banyak yang belum familiar, enggak apa-apa, tadi sempat macet di gerbang, enggak apa-apa kita coba, tapi kedepannya memang akan seperti itu. Sudah masuk Pak Hadi? Aduh, satu pun enggak ada ini. Wah gagal Pak Hadi. Ada yang dapat?
Apa Ibu isinya, Bu? Mohon izin dibaca ya Bunda ya. Thank you for attending our welcoming day SD Islam Atira 1 Makassar. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Dan itu nanti kami pastikan semua nomor yang diberikan ke Walas itu akan ada di sistem Smart PIC-nya SD Islam Atira. Kami berharap bahwa tidak ada informasi, saya cukup miris ya ketika misalnya seperti hari ini ada beberapa penampil, kemudian rupanya karena orang tuanya jauh, DPR di Jakarta begitu ya, beliau sempat komplain kenapa saya tidak pernah dikasih tahu bahwa anak saya akan tampil dan sebagainya. Oke, maka kita coba fasilitasi dengan hal demikian. Yang berikutnya entrepreneurship. Kita akan coba mulai di Januari ya, anak-anak SD itu akan menggunakan marketplace. Jadi Pak Hadi akan buat semacam, kalau laki-laki itu kan godaannya harta, tata, wanita. Kalau ibu-ibu katanya harta, Lazada, Tokopedia, dan Shopee gitu ya. Jadi itu godaan ibu-ibu. Anak SD akan semuanya punya lapak di marketplace-nya SD Islam Atira dan mereka bisa menjual apapun gitu ya di situ. Audiensnya masih terbatas di lingkup SD dulu gitu ya. Tapi intinya kita coba menginspirasi anak-anak untuk bisa menumbuhkan entrepreneurship mereka dan kita kasih tempatnya gitu ya. Renat Ghazali mengkritik sering ada market day, tapi itu adalah gerobakpreneurship gitu ya. Jadi yang ditembak itu adalah dagangan-dagangan orang yang kaki lima. Kenapa tidak yang seperti ini gitu. Maka kita akan coba memberikan marketplace ya. Yang berikutnya khusus kelas 4 itu akan ada penguatan numerasi matematik skill. Habis ini nanti orang tua kelas 4 akan ada sedikit perkenalan dengan Kumon langsung dari Jepang ya. Nanti kalau orang tua setuju kita akan bekerja sama, kalau tidak ya enggak apa-apa, nanti kita lihat sama-sama. Yang berikutnya independent field trip kelas 5. Ini alhamdulillah. Jadi kembali ke Renald Kasali, saat ini mahasiswa beliau yang semester 1 itu tidak berkuliah secara normal, tetapi mereka wajib hidup di luar negeri. Gitu ya. Mereka harus pergi ke Tiongkok, mereka harus pergi kemana terserah, tapi mereka harus mandiri. Nah saya khawatir ini segala sesuatu kebutuhan anak-anak kita ini di SD saat ini semuanya serba ada. Kita coba, kita akan bawa anak-anak ini 2 minggu ke Kediri dan Jogja. Kenapa namanya independen? Memang untuk membuat mereka mandiri. Yang kedua di sana kampung bahasa Inggris plus 1 nanti kita bawa ke entrepreneurship kreatif di sana. Selanjutnya kelas 6 untuk yang English class itu sebagai syarat lulusnya harus punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL Junior. Nanti yang kelas 6 tetap berada di sini. Kita juga akan ada sedikit sesi dengan pihak ITC TOEFL Junior Jakarta. Dan yang terakhir kita mengupayakan tahun ini semua guru yang mengajar bahasa Inggris di SD itu harus punya sertifikat. Kalau anaknya dikasih sertifikat masa gurunya enggak gitu ya, maka wajib juga kami belajar. Kemudian kami berusaha untuk dari sisi akademik dan di sekolah, tapi sebetulnya key suksesnya bukan di kami Bapak Ibu. Klik enggak nyampe ini. Kunci keberhasilan semua tadi ada di orang tua ya, karena saya ngambil ini dari media sosialnya Ibu Nila ya. Saya nggak tahu beliau lagi berpikir apa, tapi saya nggak berani mencantumkan nama Bu Nila ya. Bu Nila maaf, karena barangkali beliau juga ngambil dari suaminya gitu ya. Jadi anak yang mendapatkan kasih sayang di rumah akan datang ke sekolah untuk belajar. Namun anak yang tidak mendapatkannya akan datang ke sekolah untuk mencari kasih sayang dan perhatian. Jadi belajarnya lewat itu, hanya ini saja ya. Dan sebagai penutup kita sama-sama menghindari ini Bapak Ibu ya. Kita lihat ya.
我没有想到你变得那么坏，你竟然在学校里面偷钱啊！你弟是偷钱去买那些宝可梦卡，那些卡害死你！你除了偷了俺弟的钱，还偷了现在的钱。还有那些钱呢？为什么没有在里面？钱呢？好呢？钱呢？好呢？去哪这边来？大爷，为什么你要偷钱啊？你要的东西呢，我都买给你。宝可梦卡呢，已经这么多了，所以才没有买。你竟然要去偷钱啊！手伸出来，伸出来！啊！为了宝可梦卡啊，你居然去偷钱啊！那么多卡干嘛啊？你说，我没有买宝可梦卡，你我只是想买你1个小时的时间，来看我的演出。我本来想除夕零用钱的，可是需要300多天才储蓄得到500块。到时演出已经过了，后来我卖了我的 Pokemon 卡，可是钱还是不够，我没办法再偷俺弟的钱了，对不起。Ya, dan beberapa kali ya kita ada agenda munakosah khususnya Ibu Novi terpaksa harus menggantikan peran orang tua gitu ya. Tahun ini Pak Aman mohon izin untuk pembagian rapot, kalau bukan ayah bundanya tidak kami bagikan. Enggak apa-apa ya Pak Aman ya. Ya. Karena biasanya kami cukup agak bertanya juga ya yang hadir, mohon maaf drivernya gitu ya atau neninya. Kami tidak bisa mengkomunikasikan secara komprehensif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.